Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Anwar, guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1 Puri, Kabupaten Mojokerto. Di sini, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada kali ini saya akan menampilkan sebuah video UKIN terkait dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Di mana video pembelajaran ini saya buat pada tanggal 25 Januari 2025 bertepatan di kelas 11-1 SMA Negeri 1 Puri, Mojokerto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Pelajaran PAI. Oke, hari ini pembelajaran kita semester 2 terkait dengan ketentuan pernikahan dalam Islam. Sebelum kita masuki ke tema, saya akan bertanya terlebih dahulu tentang kesiapan kalian, seperti pembiasaan kita setiap hari. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, saya meminta salah satu di antara kalian yang memimpin doa. Amin, siapa? Amin ya Rabb. Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari lakukan doa. Doa mulai. Doa selesai. Jadi semua aktivitas harus dilakukan dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk acara selanjutnya saya minta kita berdiri sejenak sebagai bentuk sifat nasionalisme kita, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan ke depan. Oke, silakan. Semua berdiri. Baik teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darah, jadi pandu ibuku. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, pembiasaan selanjutnya yakni literasi membaca Al-Quran. Yang bertugas siapa? Oke, silakan dibaca. Yang lain bisa mengikuti. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Sekarang saya minta kalian berdiri semuanya, perhatikan teman-teman yang ada di sebelah bangkunya. Apakah nihil atau ada yang kosong?
silahkan berdiri terlebih dahulu. Oke, ada yang kosong? Siapa? Buyung tidak masuk sakit. Sudah berapa hari? Sekarang silakan dicek di bawah mejanya apakah ada sampah. Kalau ada sampah, diambil sampahnya dan dibuangkan di tempat sampah. Oke, udah selesai? Kalau sudah, sampah dibuang di tempat sampahnya. Oke, silakan dibuang dulu. Oke, silakan duduk kembali. Karena apa? Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke, anak-anak silakan dibuka buku paketnya. Buka bab tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Insya Allah di bab 8. Bab tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Oke, sebelum kita masuk ke materi awal, saya akan bercerita sedikit terkait dengan pernikahan. Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin sehingga orang itu bisa melakukan hubungan sesuai dengan syariatnya. Tapi banyak orang salah mengartikan tentang sebuah pernikahan. Ada yang nikah 1 bulan cerai. Setelah itu nikah lagi sekian, cerai lagi. Ya. Terus yang sedang viral sekarang ini yakni nikah beda usia. Nah, di sini akan saya tampilkan sebuah video untuk kalian analisis sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tapi itu nanti setelah tahap saya akan menjelaskan atau bertanya terkait dengan pernikahan yang sering terjadi. Naila, kamu saya tanya, kira-kira menurut kamu nikah itu lebih enak usianya tua atau usianya muda? Kalau menurut saya enaknya usia yang lebih tua. Kenapa? Karena kalau secara mental dan pikiran lebih matang, serta kalau secara emosi cenderung lebih tidak labil. Oke, kita kasih aplaus. Jawabannya bagus sekali. Oke, saya tanya lagi, Surya. Ya, terkait dengan broken home. Kamu tahu itu? Tahu. Menurut kamu gimana? Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena kondisi keluarga yang kurang harmonis dan menciptakan akhirnya itu perpisahan, Pak. Terjadinya perceraian, KDRT, dan lain-lain. Oke, jawabannya bagus sekali. Kita kasih aplaus juga. Ya. Oke, Nabil. Kira-kira teman-teman di sekeliling kamu ada nggak yang mengalami broken home seperti mungkin seperti yang disebutkan Surya, seperti perceraian orang tua, keluarga tidak harmonis, ada apa enggak? Alhamdulillah, teman-teman di sekitar saya tidak ada yang broken home. Oke, alhamdulillah. Ya, saya harap di kelas ini juga keluarga dan orang tuanya penuh dengan kasih sayang. Karena apa? Pernikahan itu tujuannya adalah sakinah, mawaddah, warohmah. Itulah tujuan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Jangan nikah itu hanya karena nafsu. Banyak orang nikah karena nafsu, itu pasti yang dilihat hanya kecantikannya saja. Nah, tapi ini akan kita bahas nanti. Cara mencari calon. Syarat-syarat calon yang bakalan kita cari untuk dijadikan suami atau istri. Ya. Nah, kita mulai materi, masuk ke materi. Kita masuk ke materi terkait dengan ketentuan pernikahan dalam Islam. Sebelum kita bahas materi, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kita dari materi tersebut. Yang pertama, menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam.
Jadi bagaimana nanti kita dapat memahami, menjelaskan tentang pernikahan menurut Islam. Yang kedua, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Jadi kita dapat menganalisis berbagai macam bentuk jenis nikah menurut Islam. Ya, seperti nikah mut'ah, terus nikah syiri dan yang lain-lain, ya. Terus membiasakan sikap komitmen, bertanggung jawab, bersatu dan menepati janji sebagai bentuk implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Jadi setelah mempelajari ini, kita berharap kalau udah menikah nanti harus setia kepada istri maupun suami. Yang selanjutnya menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam. Jadi kita dapat menyimpulkan semua materi itu dalam bentuk pernikahan dalam Islam, manfaatnya untuk kita itu seperti apa. Ya. Terus selanjutnya pengertian pernikahan. Ya, jadi kamu bisa lihat di sini ada dua. Yang pertama menurut ulama dan yang kedua menurut undang-undang. Ya, di mana menurut Imam bin Umar Asy-Syatori, nikah secara bahasa berarti menggabungkan atau berkumpul. Ya. Sedangkan istilahnya menurut syariatnya apa? Nikah adalah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri. Berarti ketika ada orang yang melakukan hubungan tanpa ada ikatan nikah secara syariat, maka hukumnya dikategorikan zina. Ya, ingat. Zina itu bukan hanya berhubungan saja, tetapi bisa timbul dari mata, bisa timbul dari lisan, bisa timbul dari hati. Jadi hati-hati dengan zina. Ya. Yang kedua, menurut undang-undang. Kalau tadi menurut ulama, sekarang menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia. Konsep bahagia di sini adalah sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi tujuan nikah kita hanya itu. Ya. Tujuan kita menikah selain dari sakinah mawaddah warohmah ada satu tambahan yaitu keturunan. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini nanti keturunannya soleh dan solehah semuanya. Ya. Terus dalil pernikahan. Bisa dilihat dalil ya. Ini saya langsung aja. Terus tujuan dari pernikahan di mana yang pertama untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup, sakinah. Jadi hidup itu kalau udah nikah tenang. Kalau yang laki-laki yang dulunya sering keluar malam, melean di warung kopi, kalau udah punya istri, selalu berada di rumah. Berbagi cerita, ya, pulang kerja capek, ketemu istri, berbagi cerita. Nanti aku di kantor tadi yang ini loh, ya. Beda kalau belum menikah. Kalau belum menikah pulang kerja, pulang sekolah, lempar tas, turu, buka HP, media sosial. Itu bedanya. Kalau udah nikah tuh enak. Ya, pulang, ya udah maem, dimasakin. Nah, yang pengen kopi disediain. Ya. Itu, tapi ingat harus dipersiapkan mentalnya benar-benar, ya. Terus untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Ini diambil dari sifat Allah yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Untuk memenuhi kebutuhan biologis. Ini nggak usah terlalu lebar karena ini terkait dengan biologis. Bahaya kalau dibahas. Ya. Terus melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Perintah Allah wajib, perintah Rasul itu adalah ibadahnya, nikah adalah sunnah Rasul. Pak, boleh nggak poligami? Boleh apa enggak? Boleh, tapi ada tanda kutipnya. Ketentuan orang berpoligami itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya apa? Sebelum adil. Apa? Kalau
istrinya tidak bisa melahirkan. Jadi dia boleh berpoligami. Kalau setelah berpoligami yang harus dijaga adalah adil. Nah, itu yang harus diperhatikan. Yang selanjutnya memperoleh keturunan yang sah. Ingat ya, nasab bisa hilang kalau anak lahir dari hasil zina. Ya, nasab itu putus, keturunan itu putus kalau hasil dari zina. Tapi di sini untuk memperoleh keturunan yang sah, biar nanti hubungan nasabnya tetap terjaga. Fadil mau nikah, calonnya Lita. Ya, maka Fadil harus survei terlebih dahulu. Observasi. Untuk apa, Pak? Untuk mencari nasabnya, ketemu sama orang tuanya, benar gak Lita ini perempuan? Nah, ini laki-laki. Ya apa? Karena kasus di luar sana kadang menikah itu laki-laki nikah sama laki-laki disebabkan karena apa? Karena laki-laki berubah menjadi perempuan. Hati-hati. Ya, jadi harus nasabnya itu harus jelas. Kita harus survei dulu, tanya sama orang tuanya, mbahnya dan sebagainya. Ya, begitu juga Surya mau nikah, tapi calon belum ada. Nah, dijodohin sama orang tuanya. Kira-kira terima apa enggak? Enggak, kenapa? Oh, berarti cari jodoh sendiri. Jodoh itu ada apa enggak? Ada. Ada berapa? 5. Oh, Surya 5. Amin. Hukum pernikahan. Ingat, hukum pernikahan itu bukan hanya sunnah. Ya, tapi ada sunnah, ada wajib, ada mubah, ada makruh, ada haram. Yang kita bahas di sini yang pertama adalah sunnah. Nikah itu bisa sunnah ditunjukkan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin. Maka hukumnya sunnah. Wajib apabila ditunjuk untuk orang yang telah mampu secara keseluruhannya. Persiapan dari lahirnya siap, jasmaninya siap, ya. Dari pemberian nafkah siap, maka dia hukumnya wajib untuk menikah. Mubah artinya diperbolehkan. Ya. Misalnya, Surya umurmu berapa? Nah, berapa? 17. Udah boleh nikah apa belum? Nah, secara hukum undang-undangnya kan belum. Ya. Tapi secara di luar hukum boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Ya, tapi kita harus tetap taat kepada aturan hukum. Selanjutnya, makruh, menikah menjadi makruh karena belum mampu memberi nafkah. Kamu sudah siap secara fisiknya. Nah, secara biologisnya siap. Wah. Tapi untuk memberi nafkah itu belum siap. Tiba-tiba bojomu njaluk omah. Mas Surya, aku minta omah 2 tingkat. Loh. Nah, aku minta mobil Pajero 1. Loh, ya apa? Ya. Nah, yang harus kita pahami di sini, di antara semua hukum ini, yang pertama yang harus kita pahami adalah hukum haram. Kenapa saya bilang ini adalah hal yang penting? Nikah yang ditunjukkan kepada orang yang memiliki niat yang buruk. Orang nikah hasil ilmu pelet, ilmu santet, itu haram. Orang, contoh laki-laki, Regan, mau nikah, saking sayangnya nih sama Kesha. Wah. Ya, saking sayangnya mau ngelamar, udah dilamar, udah diterima, ketika mau nikah tiba-tiba Regan ini mendapat satu penyakit. Penyakit yang bisa menyebar. Nah, salah satunya penyakit HIV.
Akhirnya dia menyembunyikan penyakit itu, akhirnya dia nikah. Setelah nikah dia nggak mau ngapa-ngapain karena takut istri yang tersayang ini terjangkit oleh penyakit tersebut. Tapi ketika Keisha ini mengetahui bahwasanya Regan punya penyakit seperti itu, maka hukumnya berhak untuk mengajukan perceraian. Kalau dilanjutkan, maka akan menyakiti sebelah pihak, maka hukumnya haram. Ya, jadi hati-hati terkait dengan hukum haram ini. Karena menikah itu kan tujuannya sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah ini akan saya tampilkan video, silahkan nanti diamati sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, setelah ini silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya. Akan saya tampilkan video, nanti silahkan dianalisis sesuai dengan pertanyaan yang ada, setelah itu dipresentasikan. Video ini tolong dijawab sesuai dengan pertanyaan seperti ini. Ya. Apa penyebab masalahnya dari video yang kamu amati? Kapan masalah itu terjadi? Di mana masalah itu terjadi? Siapa yang terlibat dari masalah tersebut? Mengapa masalah itu terjadi dan bagaimana solusinya? Paham? Ya. Oke, silakan diamati video tersebut. Jadi usia orang muda kebiasaan kerja Burung ya, dipotong aja. Aku lali. Kaget terus kayak gak nyangka mau terjadi, terus kita beda usia yang jauh. Mungkin akan dalam 2 minggu itu kayak bertujuan dulu ada yang masih bilang, kamu gak mau, saya gak mau, saya masih pengen kuliah, saya pengen masih banyak cita-cita, saya menjadi dosen, kayak gitu. Tapi mungkin itu kan namanya takdir, kita gak bisa lari dari takdir kecuali kembali ke takdir itu sendiri gitu. Dan pada akhirnya tanggal 13 Desember 2018 jam 4 saya nikah dengan suami. Walaupun banyak drama gitu, banyak drama nangis gitu, dan ini untuk masa itu pahit banget. Dan setelah itu tuh kan banyak kegiatan, kamu tahu pantesan ya, kamu duluan ya, atau karena kalian yang kita dia jadi atau itu kan itu ternyata tuh drama gitu kan. Tapi salah putar PPT. Saya selama 2 bulan itu saya berusaha kita tidak di luar, saya di kamar gitu. Saya yang membawa saya sampai surga, kayaknya selama 2 bulan ini saya salah jadi seorang istri gitu kan. Sekarang sudah saya dibeli, waktu itu saya masih menolak, kalau memang ingin jodoh yang terbaik, tolong kasih kelapangan di hati saya gitu. Karena nggak ada yang bisa membuang balik hati, walaupun dari kita kecuali Allah. Saya bilang seperti sunnah subuh, pas sholat, dan kenapa suami pulang, terus saya langsung salim, langsung minta maaf, terus dan dari sana benar-benar bisa menerima gitu, bahwa begitu iman saya, jodoh saya, dan karena beliau mengayomi juga, dia nggak yang sama dua-dua tuh nggak gimana-gimana gitu, tapi mengayomi pelan-pelan, jadinya saya menerima beliau benar-benar itu awal gitu. Nah, sekarang apa kata tetangga? Awalnya kan banyak orang bilang ke teman-teman ya. Alisa selama 1 tahun ya, terus ada yang ngomong, masih suka ada yang ngomongin gitu. Terus kita hidup itu jangan diatur orang tuh bakal dimiliki kembali Gimana? Lanjut. kelemahan kita gitu. Terus ini kan jodoh Cukup ya? nanti ke surga enggak. Cukup? Oke. Oke, untuk mengamati video ini saya minta kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok yang sudah dibagi 4 kelompok, silakan kelompok 1 berada di kanan saya. Kelompok 2, 3, 4. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Oke, silakan. Duduknya berini ya, berhadapan ya. Oke, udah. Dengarin, semua kelompok setelah mengamati video itu silakan didiskusikan sama teman kelompoknya sesuai dengan penyebab masalah yang saya tuliskan di depan. Mulai dari apa penyebab masalahnya sehingga si A ini bisa menikah dengan jarak umur yang sekian puluh tahun tersebut. Terus kapan masalah itu terjadi, di mana masalah itu terjadi, siapa yang terlibat, mengapa masalah itu terjadi, dan bagaimana solusinya. Oke, saya kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi dari sekarang. Nanti ingat, ada yang presentasi setiap kelompoknya. Nah, oke, 30 menit dari sekarang. Silakan didiskusikan. Nanti kamu jelasin tuh. Ini. Oke ya. Apa? Ya nanti tergantung mau dilanjut silahkan. Ya, 2, 3 nggak apa-apa tuh. Ya. Ya, yang kamu amati tadi beliau di mana? Nah, Ciamis. Ya, berarti tulis Ciamis. Yang penting semua itu terjawab. Kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana solusinya. Contoh, misalnya solusi kamu setuju nikah dengan jarak umur seperti itu. Ya, monggo silakan, tergantung dari kelompok masing-masing. Ya. Iya, sebenarnya itu menurut kalian. Oke, cukup 30 menit ya. Sekarang saya minta setiap kelompok ada yang mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, nanti ketika ada satu kelompok yang diskusi, silakan kelompok yang lain boleh menanggapi, boleh memberi saran, boleh bertanya, dan yang lain-lainnya. Oke, paham? Oke ya, kelompok 1 saya minta silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, udah, kelompok yang lain silakan memperhatikan kelompok pertama yang akan diskusi, presentasi. Oke, silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana karena perjodohan atas permasalahan ekonomi perempuan ternyata akhirnya dijodohkan dengan kepala desa atau memulai prianya. Dan yang kedua, stigma buruk dari masyarakat terhadap pernikahan dengan perbedaan umurnya sangat jauh. Mungkin sekian penjelasan jawaban kami nomor 1. Apakah ada yang bertanya? Oke, ada yang bertanya? Oke, berarti menurut kamu penyebab masalahnya tadi yang pertama adalah masalah ekonomi, yang kedua berarti ada dampak negatifnya
Ya. Sebenarnya secara syariat sah apa enggak? Sah. Cuman bagaimana caranya kita itu menanggapi apa ya? Omongan-omongan dari masyarakat. Kalau misalnya saya sih enggak apa-apa, Pak. Yang penting saya orangnya kaya ini ya alhamdulillah enggak apa-apa. Tapi kan kalau dilihat dari video tadi kan dia awal-awal minder ya. Awal-awal minder tapi lama-kelamaan dia sadar bahwasanya ini adalah suaminya. Oke, silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke kelompok 2. Oke, berarti tujuannya dijodohkan itu biar anaknya taat agama. Gitu, berarti anaknya nakal sebelumnya. Oh, tidak. Oh, lebih taat aja. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil diskusi kelompok kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, dah langsung kelompok terakhir. Ini saya akan mempresentasikan apa yang diberikan kelompok kami tentang masalah yang Mas sampaikan. Baik, kami akan menjawab untuk pertanyaan bagaimana dari solusi masalah dari video yang sudah saya tadi. Jadi yang pertama adalah mencoba menerima takdir, mencoba menerima apa yang sudah diberikan kepada Allah, karena itu merupakan takdir dan Allah itu memberikan sesuatu pada hambanya itu bukan tanpa alasan, melainkan karena itu sudah jalan yang terbaik baginya. Lalu di dalam video itu Mbak Ananya itu bersyukur atas pernikahannya, jadi masih menyambung dari pernyataan yang pertama untuk menerima takdir yang diberikan Allah. Dan yang terakhir di dalam video juga dijelaskan bahwa semasa menjalani pernikahannya itu sempat mengalami konflik ekonomi, dan di situ beliau berdua akhirnya mencari rezeki dari konten dan mensyukuri apa yang sudah ditakdirkan kepada mereka. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Oke, dah dengarkan baik-baik semuanya. Jadi, semua jodoh, takdir itu semua adalah kehendak Allah. Kita hanya bisa berikhtiar, kita hanya bisa berusaha mencari yang terbaik menurut kita masing-masing. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita, khususnya untuk kalian setelah nanti siap untuk melaksanakan hidup berumah tangga. Mudah-mudahan dapat jodoh yang lebih baik, soleh dan solehah. Oke, sebelum berakhir silakan kerjakan LKPD ini. Saya akan menampilkan LKPD, silakan dikerjakan. Oke, silakan setiap siswa atau siswi silakan gunakan HP-nya untuk barcode. Silakan dikerjakan LKPD ini secara individu. Paham? Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan maju barcode masing-masing. Oke, udah silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, untuk nilai akan saya koreksikan nanti. Ya, setelah kalian submit akan saya koreksikan nanti di ruang guru. Nilai akan saya langsung kirim di grup kelas. Paham? Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.